Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar suara-suara di kepala Bapak Ibu Saudara yang berkata seperti ini? Kamu akan gagal di depan banyak orang. Keluargamu akan kecewa. Mereka tidak benar-benar menerimamu. Mereka hanya menemanimu karena kasihan padamu. Mungkin suara-suara itu berbisik dengan pelan atau berteriak dengan keras. Tapi pesannya tetap sama, yaitu meragukan diri sendiri. Suara-suara itu bisa membuat kita jatuh. Lalu apa kata Paulus saat kita mulai meragukan diri? Saudara, dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah," kata Paulus, "atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Bapak Saudara, saat Paulus menulis ini, dia tidak sedang hidup dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia sedang mengalami duri di dalam daging. Dia menanggung beban pelayanan, dia mengalami penderitaan, dan dia melewati permasalahan yang ada. Tapi dia melewatinya, menjawab permasalahannya, menanggung kelemahannya, itu bukan karena kemampuannya, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang tinggal dan bekerja di dalam hidupnya. Hal-hal yang dilihat sebagai kelemahan justru menjadi ruang bagi kuasa Allah bekerja dalam hidup Paulus. Sebab kelemahan tidak mendefinisikan dirinya. Dia tidak kecewa pada kelemahan dirinya. Dia tidak kecewa pada dirinya sendiri. Sebab identitasnya ditaruh pada anugerah Kristus baginya. Saat ini kita sedang melihat resep rahasia bagaimana Paulus bisa melewati penderitaan, menanggung kelemahan. Bukan dengan lemah atau ragu pada diri. Tidak. Dia juga tidak melewatinya dengan kelebihan diri. Bapak Ibu, Paulus adalah orang yang sangat pintar. Orang Yahudi yang sangat pintar. Dan dia juga tidak mendengar suara-suara negatif. Tapi pada kuasa Allah yang ia percaya ada dalam dirinya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen ragu sama dirinya sendiri karena penderitaan atau kelemahan yang mereka alami. Lalu mereka akhirnya berlari kepada buku-buku self-help, self-development. Dia merasa dengan mengkonsumsi konten tersebut, dia akan merasa lebih percaya diri. Tapi banyak dari mereka akhirnya semakin tenggelam dalam keraguan diri karena merasa, saya sudah baca banyak buku self-help, saya harus bisa melakukannya. Lalu muncul pertanyaan, apakah saya bisa? Seakan self-help menjadi jawaban, tetapi ternyata menjadi beban tambahan. Bukan artinya kita tidak boleh baca buku self-help. Itu adalah alat yang baik. Tapi dia bukan jawaban atas permasalahan hidup kita. Dia bukan juru selamat kita. Kita butuh Yesus yang menolong kita. Kita butuh anugerah Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Dan kepercayaan diri kita bukan terletak dari apa yang kita bisa, tapi apa yang bisa Yesus kerjakan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Self-help hanya bisa kasih tips. Yesus bisa kasih jawaban, bisa kasih hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau suara-suara itu mulai muncul lagi, mari kita lawan dengan perkataan Allah buat kita. Kita bisa katakan,
saya lemah tapi Allah saya kuat. Allah saya mampu menguatkan saya untuk mengerjakan hal ini, menyelesaikan masalah ini. Saya mau belajar bergantung pada Allah. Dan alamilah pekerjaan Allah yang luar biasa, kuasa Allah yang besar di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.